pengembangan bakat dan kreativitas menggunakan strategi 4P. Halo semua, kami dari kelompok 1. Halo, aku Naila Safwa. Halo, nama saya Nanda Cendikia Putri. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai pengembangan bakat dan kreativitas menggunakan strategi 4P untuk memenuhi penugasan mata kuliah pengembangan bakat dan kreativitas. Bisakah kalian membayangkan dunia tanpa bakat dan kreativitas? Tanpa bakat, mungkin kita tidak bisa melihat aksi lincah para olahragawan dalam tiap pertandingan. Kita juga tak bisa mendengar alunan nada indah yang memanjakan telinga. Lalu tanpa kreativitas, mungkin kita tidak dapat kemewahan yang hari ini kita dapatkan. Tidak ada lampu-lampu yang menerangi jalan dengan begitu mudah. Tidak ada roda-roda yang berputar secepat kilat untuk membawa kita pergi kemana saja. Tidak ada gawai yang kita genggam untuk... Nah, sebenarnya apa sih bakat dan kreativitas? Bakat merupakan suatu potensi yang dimiliki seorang individu yang harus dilatih agar dapat berkembang secara optimal. Dalam mengembangkan bakat, anak harus mendapatkan lingkungan yang mendukung, kesempatan belajar, motivasi, dan pengalaman nyata. Orang dengan potensi bawaan atau bakat yang dilatih ini biasanya tidak sulit untuk memahami bidang keberbakatannya. Bakat biasanya merujuk pada minat keahlian dalam bidang tertentu. Misalnya, seseorang dapat sangat mahir dalam bermain musik, melukis, menari, ataupun berbagai bidang lainnya. Sedangkan kreativitas merupakan kemampuan untuk memikirkan sesuatu dengan cara-cara yang baru dan tidak biasa, serta melahirkan suatu solusi yang unik terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Kreativitas juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan bermanfaat melalui pemikiran yang orisinal, imajinatif, dan inventif. Kenapa sih perlu mengembangkan bakat dan kreativitas? Manusia akan hidup untuk terus berkembang. Bisa kamu bayangkan ketika proses pengembangan kreativitas tidak hadir dalam kehidupan manusia? Tentunya akan banyak permasalahan yang ada di dalam kehidupan kurang diselesaikan secara efektif dan efisien. Mari kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dahulu orang berjalan kaki untuk menuju tempat yang ingin disinggahi. Akan tetapi, seiring dengan proses pengembangan dalam berpikir, mereka dapat menciptakan kendaraan seperti motor, mobil, kendaraan umum lainnya dengan tujuan untuk menyingkat waktu lebih efektif dan efisien. Contoh di atas adalah jawaban mengapa sih kita perlu mengembangkan bakat dan kreativitas. Lalu, bagaimana mengembangkan bakat dan kreativitas? Salah satu strateginya adalah teori 4P yang dikembangkan oleh Rhodes, meliputi person ataupun pribadi, press atau dorongan, proses atau proses, kemudian product. Teori person berasal dari dalam dan sifatnya internal. Pada teori ini akan membahas dua karakteristik. Yang pertama adalah kemampuan intelijensi dan gaya kognitif. Untuk mengukur jenis kreativitas berdasarkan intelijensi, Wilford membagi dua, yaitu konvergen. Pada konsep berpikir ini mengambil kesimpulan secara tegas dan terstruktur. Sedangkan divergen mengarah pada konsep berpikir alternatif dan beragam, tidak hanya bergantung pada satu opsi. Kepribadian atau motivasi internal individu. Motivasi internal adalah dorongan dari dalam diri individu untuk menciptakan suatu produk atau kepuasan pribadi. Pada aspek ini terdapat 3 teori yang menguatkan. Selanjutnya adalah teori press atau pendorong. Teori yang mempunyai arti bahwa dalam mengembangkan bakat dan kreativitas perlu dorongan. Ada 3 pihak yang dapat mendorong individu untuk mengembangkan bakat dan kreativitas. Yang pertama adalah orang tua. Menjadi bagian yang fundamental dalam mendorong proses pengembangan bakat dan kreativitas. Hal-hal yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menunjang dan mendorong kegiatan yang diminati anak. Orang tua harus tahu bahwa hal-hal apa saja sih yang disukai dan diminati anak, sehingga orang tua dapat memberikan gambaran tentang hal tersebut. Yang kedua, nikmati keberadaan bersama anak. Suasana yang mendukung sisi materi dan fisik menjadi peran yang harus disediakan orang tua, sehingga ketika anak mendapatkan pengalaman yang ceria dan menyenangkan, itu akan menjadi pendorongnya untuk terus menggapai hal-hal yang mereka minati.
Yang ketiga, menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan anak. Kinerja yang dilakukan bersama dengan orang tua dan anak akan memberikan gambaran bahwa akan ada timbal balik maupun konsekuensi. Selanjutnya adalah pihak guru dan sekolah. Menciptakan rasa aman kepada anak untuk mengekspresikan kreativitasnya. Mengakui dan menghargai gagasan-gagasan anak, menjadi pendorong bagi anak untuk mengkomunikasikan dan mewujudkan gagasan-gagasannya. Membantu anak memahami divergensinya atau penyebaran dalam berpikir dan bersikap, bahkan bukan untuk menghukumnya. Selanjutnya, memberikan peluang untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasannya. Yang selanjutnya ada lingkungan. Dapat dijadikan sumber belajar anak yang mampu menumbuhkan kreativitas, jiwa inovatif, serta dapat menentukan ke arah nilai sikap menjadikan manusia yang lebih baik untuk lingkungan alam dan sosial masyarakat. Ketika anak dapat melakukan aktivitas maupun interaksi di lingkupnya, mereka akan menyadari dinamika yang terjadi dan berpikir bagaimana persoalan tersebut dapat diselesaikan. Setelah mengetahui apa saja yang mendorong kreativitas, kita akan belajar tentang proses dalam mengembangkan kreativitas. Graham Walsh dalam bukunya memperkenalkan teori proses kreativitas menjadi 4 tahapan. Tahap pertama adalah persiapan atau preparation. Dalam proses kreatif, seorang individu harus mempersiapkan berbagai hal dengan mempelajari latar belakang masalah, seluk-beluk dan problematika dari masalah yang akan dipecahkan. Pada tahap preparation, individu akan melihat berbagai sudut pandang serta mengeksplorasi sebanyak mungkin informasi untuk menciptakan suatu pemecahan masalah yang optimal. Tahap persiapan dapat dilakukan dengan mengobservasi, bertanya, dan mengeksplorasi. Contoh dari tahapan persiapan adalah ketika anak diajak untuk mencari tahu tentang suatu karya yang akan dibuat. Anak diajak untuk mengobservasi dan menggali informasi sebanyak mungkin terkait karya yang akan dibuat. Setelah mempersiapkan berbagai ide melalui informasi yang telah didapatkan, tahap selanjutnya adalah inkubasi. Inkubasi merupakan proses yang terjadi ketika perhatian sadar dialihkan dari tugas. Dalam proses inkubasi, individu akan menyimpan semua data dan informasi yang telah diperoleh pada tahap persiapan sampai akhirnya menemukan inspirasi dari proses secara alami. Contoh dari tahap inkubasi adalah ketika anak stuck atau buntu terhadap ide dari karya-karyanya, anak akan mengalihkan perhatian dari apa yang telah dipersiapkan untuk melakukan aktivitas yang lain. Selanjutnya adalah tahap iluminasi, yaitu merupakan tahap pengungkapan ide atau pengekspresian yang dihasilkan dari insight atau gagasan baru yang muncul. David mengilustrasikan proses kreativitas pada tahap iluminasi sebagai tahap aha moment. Aha moment yaitu fase ketika kita sudah menemukan kaitan antara satu persoalan dan menemukan cara kerja untuk pemecahan masalah untuk kemudian diekspresikan atau diwujudkan dalam suatu karya. Contoh dari proses iluminasi adalah ketika anak mendapatkan ide cemerlang ketika sedang melakukan eksperimen random atau ketika sedang berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian, ide tersebut diwujudkannya dalam sebuah karya. 3 proses panjang telah dilewati, masuklah pada tahap akhir yaitu verifikasi. Ketika ide atau gagasan muncul pada tahap iluminasi, gagasan atau ide harus diuji terlebih dahulu dalam proses verifikasi atau tahap pengujian. Pada fase ini, semua ide yang dihasilkan dari proses persiapan, inkubasi, dan iluminasi akan diuji kelayakan dan kualitasnya melalui berbagai cara. Fase ini juga dapat diuji atau diperiksa dengan melakukan perbandingan dengan karya lain, meminta saran dan kritik dari orang lain. Saran-saran mereka kemudian akan menjadi bahan untuk mengolah kembali gagasan dan ide kita demi kesempurnaan hasil kreativitas. Urutan terakhir dari 4P adalah produk. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan. Produk dalam konteks 4P untuk kreativitas, maka kita melihat bagaimana elemen-elemen produk tersebut dapat diintegrasikan dalam proses kreatif dan bagaimana produk kreatif dapat ditawarkan ke pasaran. Produk dalam industri kreatif tidak selalu berwujud fisik, tapi bisa berupa layanan, pengalaman, atau konten digital. Produk kreatif digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu kebaruan, pemecahan masalah, dan keterperincian. Mengembangkan bakat dan kreativitas bagi anak berkebutuhan khusus tentu menjadi tantangan bagi orang tua, guru, dan sekolah serta lingkungan untuk mengembangkan bakat dan kreativitas. Pada pihak pendorong,
Tantangan ini menjadi sebuah pengalaman baru untuk terus belajar bersama anak-anak berkebutuhan khusus. Melalui artikel jurnal yang berjudul Pengembangan Bakat dan Kreativitas Anak Berkebutuhan Khusus oleh Fitri Nur Hasana dan Ade Karwati 2024 akan membahas cara untuk mengembangkan bakat dan kreativitas anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, mencari tahu bakat dan minat siswa dengan cara memberikan stimulus, melihat dari data asesmen dan daftar nilai pada pembelajaran tertentu, menyeleksi siswa pada kegiatan pembelajaran tertentu, serta melakukan konsultasi langsung terhadap orang tua siswa. Memberikan motivasi, memberikan nasihat, bimbingan moral setiap hendak mengajar, juga memberikan keteladanan pada semua siswa, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan bakat dan minat. Yang paling penting adalah memberikan pelatihan dan perhatian khusus terhadap siswa, guna memaksimalkan bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pengembangan bakat dan minat siswa berkebutuhan khusus. Yang pertama, faktor gen atau keturunan pada diri anak, kepribadian yang dimiliki anak, lingkungan tempat tinggal anak, pola asuh dan dukungan orang tua, sarana dan prasarana di sekolah terkait kegiatan proses pengembangan bakat dan minat. Berikut ini adalah gambaran proses mengembangkan bakat dan kreativitas pada siswa berkebutuhan khusus. Sebagai contoh adalah kegiatan siswa berkebutuhan khusus dalam bermain musik. Kemudian pada gambar yang kedua adalah kegiatan lomba mewarnai siswa berkebutuhan khusus. Yang ketiga adalah hasil dari kegiatan melukis dan menggambar bagi siswa berkebutuhan khusus. Berikut adalah gambaran mengenai individu berkebutuhan khusus ataupun siswa berkebutuhan khusus dalam proses pengembangan bakat dan kreativitas. Yang pertama adalah Puji Lestari yang melukis dengan kedua kakinya. Selanjutnya ada Nimade, atlet angkat beban mendapatkan medali perak di Paralimpiade. Kebetulan Nimade mengidap poliomyelitis. Yang selanjutnya adalah menunjukkan tarian yang indah kepada khalayak ramai. Kebetulan ini skalanya internasional, yaitu 116 penari menyambut pada acara internasional ASEAN di High Level Forum di Makassar. Kita sampai pada kesimpulan. Bakat adalah kemampuan alamiah yang didapatkan oleh seorang individu. Kemudian bakat tersebut akan hilang jika kurang dimaksimalkan. Kreativitas merujuk pada cara-cara untuk menjawab persoalan, tidak hanya berpikir dengan satu solusi, namun berpikir dengan banyaknya pilihan. Kreativitas dan bakat penting untuk kita kembangkan. Banyak cara untuk mengembangkan bakat dan konsep berpikir kreatif. 4P menjadi salah satu strateginya: person, press, process, dan product. Strategi ini bisa dikembangkan juga pada anak berkebutuhan khusus yang terus mendalami bakat, minat, dan potensinya. Sebagai guru di masa depan, kajian ini merupakan sebuah pengalaman dan tantangan baru untuk terus membersamai peserta didik berkebutuhan khusus untuk terus menjelajahi bidang yang mereka sukai dan kuasai.